pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dias Damasyanti. Hari ini kita akan belajar tema 1, kelas 5, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 1. Saksikan video ini sampai selesai. Subtema 1, organ gerak hewan. Kita membaca dulu. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dengan ayahnya ketika pergi ke kandang kelinci. Edo berkata, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, sehingga tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Berikut ini kita akan membaca teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu gerak alat pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kita masih membaca teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan tadi terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf.
ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang kita mencoba untuk menentukan ide pokok dan kalimat penggembang dari masing-masing paragraf dalam teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kita lihat di paragraf 1, seperti di atas ini. Nah, ini ide pokoknya adalah diambil dari kalimat utama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana dengan kalimat penggembangnya? Kalimat penggembang itu kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama di ide pokok. Nah, berarti kalimat yang selanjutnya, ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, seperti ini anak-anak cara mencari ide pokok dan menentukan kalimat penggembang. Dengan tentunya kita terlebih dahulu membaca satu paragraf dulu secara cermat. Selanjutnya kita menentukan ide pokok pada paragraf 2 dan 3. Setelah anak-anak membaca secara cermat di paragraf 2 dan 3, maka kita dapat menentukan ide pokok di paragraf 2, yaitu terdapat pada kalimat di awal paragraf. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya yang menjelaskan tentang ide pokok tersebut, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian di paragraf 3, ide pokok juga terdapat di kalimat yang berada di awal paragraf, yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Adapun kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya yang menjelaskan tentang ide pokok tersebut, yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, semoga anak-anak dapat memahami dalam mencari ide pokok dan kalimat pengembang ya. Kemudian di paragraf 4, ide pokok juga terdapat di awal paragraf, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Adapun kalimat pengembangnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf 5, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Dan kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah anak-anak dapat menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf tadi, kita mencoba untuk mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Kita lihat ide pokok yang pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi sebuah paragraf? Contohnya seperti ini. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Kemudian kita sambung dengan kalimat pengembang. Ada organ pasif yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian ide pokok berikutnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, kita kembangkan ya ide pokok ini. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memegang, memanjat, menggenggam, berenang, merunduk, menoleh, melompat, dan lain-lain. Ide pokok berikutnya yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak.
Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah paragraf ya. Tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, semoga anak-anak bisa memahami bagaimana cara ide-ide pokok yang ada bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Coba sekarang kita diskusikan dengan teman kalian tentang ide pokok suatu bacaan. Bahan diskusi yang pertama yaitu pengertian ide pokok. Nah, kemudian hasil diskusi contohnya seperti ini ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Bahan diskusi yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Nah, apa itu fungsinya? Yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian bahan diskusi yang ketiga yaitu cara menentukan ide pokok bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Yaitu dengan membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Kemudian menentukan inti paragraf. Inti paragraf itu disebut ide pokok. Ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, demikian anak-anak kita sudah belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5. Semoga bermanfaat dan anak-anak dapat memahami materi ini dengan baik. Insya Allah kita bisa bertemu di video pembelajaran yang berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.